Pemilu ini nilainya, kalau saya sih tidak bermaksud kejam, saya menganggap pemilu kita 4. Budi Gunawan, Kabin itu kan dekat sekali dengan Ibu Mega, yang mana juga masih memiliki jaringan kuat di kepolisian. Ya. Apa nggak bisa melakukan langkah-langkah tertentu? Ya, jadi polisi itu kan pengayom, polisi itu penegak hukum dan dia mesti proporsional. Nah, proporsionalitas inilah yang hilang. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa hakim MK ini tidak juga diintimidasi? Menjamin bahwa tidak akan ada tekanan, ya, sulit ya. Terkait kecurangan dan politik bansos kan dipermasalahkan. Kenapa dulu nggak dipermasalahkan, sekarang dipermasalahkan, Bang? Pada tahun 2004 itu mau politisasi, lebih banyak politisasinya dan itu lebih kasat mata. Ketua umum partai politik di Ganjar Mahfud, ya termasuk Pak Ganjar sama Mahfudnya, terutama Bu Mega, ini benar-benar serius dalam upaya untuk melawan kecurangan ini. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita bahas info jalanan dan info langitan, Mas. ya, Gus, pertemuan politik ini sangat sering terjadi antara 01, tim 01, kemudian tim 02 juga melakukan konsolidasi. Ya, sepertinya mereka sangat serius, Gus, untuk melaporkan kecurangan. Ya, bahkan menurut mereka ya 03 ya, 01 juga, tapi 03 kayaknya paling serius ya. Bahkan kecurangan mereka sebut TSM, Gus. Terstruktur, sistematis dan masif. Nah, ini sepertinya serius, Gus. Ya, jadi antara 01 dan 03 mereka ingin bersama-sama untuk ke MK, bahkan mereka ingin bersama-sama ke angket dan lain-lain. Kemarin kan dari 01 itu ada 3 parpol menyatakan siap. Ya. Menunggu dari 03. Kira-kira gimana nih? Iya, soalnya kalau 01 sendiri aja tanpa 03 ya nggak ada gunanya juga. Mereka harus bersama-sama. Betul. Nah, cuma nggak tahu nih Bu Megawati ini kan masih belum belum muncul ya. Belum muncul. Walaupun kemarin saya dengar ada pertemuan antara Bu Mega dan tim hukumnya. Nah, dan deputi hukum Pak Todung Mulya Lubis. Nah, ini kayaknya kita mesti korek nih, Mas. Karena menurut saya ini menjadi penting karena dua hal yang berbeda antara MK sama politik. Jalur hukum dan politik. Nanti kita mesti kulik nih. Kira-kira seberapa bisa. Apalagi kalau MK ini kan pelesetannya kan menjadi mahkamah kalkulator. Karena semua serba hitung-hitungan. Jadi harus membuktikan bahwa kalau ada selisih, itu kan selisihnya bisa 40%. 40% dari 204 juta, itu kan 80 juta lebih. Nah itu, gimana nih kira-kira langkah dari... Selain itu juga Gus, perlu dilihat juga sekarang komposisi hakim di MK, Gus. Kalau kemarin pada putusan 90 yang meloloskan Mas Gibran, ya, urusan sebagai cawapres itu kan ada 5 dan 4, ya, ada 5 dan 4. Sekarang tinggal 8. Sekarang tinggal 8 karena 600-an nggak bisa untuk menangani. Tapi kan ada yang sudah pensiun, sudah diganti dengan Pak siapa Gus namanya? Pak Arsul Sani. Nah, P3. Ini kan akan menjadi komposisi yang menurut saya menarik ya. Pertanyaannya P3-nya beneran P3 atau separuh P3? Itu juga menjadi tantangan ya kan. Ini harus diprediksi juga oleh tim 03 dan tim 01. Nah, ini kita panggil langsung aja ya Bang Todung. Langsung kita, Bang Todung. Oke, Bang Todung Mulya Lubis. Ya, silakan. Abang. Waduh. Terima kasih. Terima kasih. Info sudah A1. hadir. Silakan Bang Todung. Hanya perlu dijelaskan Bos Info A1 apa? Nah, apa ini Info A1 ini? Sebelumnya terima kasih udah datang nih. Terima kasih kembali. Info A1 nih A-nya Arifin, satunya Wahid. Gus Ipang. Info nomor 1, nomor Wahid. Wahid kan 1. Wahid 1. Oh iya. Oke. Jadi Bang Todung Mulya Lubis sekarang Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud ya. Sampai sekarang masih jalan ini ya. Belum dipecat. Sekarang namanya apa? Tim Pembela Demokrasi. Dan Keadilan. Kenapa keadilan bukan kebenaran? Ya, saya kira keadilan di situ ada kebenarannya juga. Tapi tugas dari TPKD ini apa, Bang? Ya sebetulnya TPDK, sorry. Melanjutkan pekerjaan-pekerjaan TPN yang memang sebagian kan akan dilikuidasi, ya, akan ditinggalkan oleh deputi yang menangani. Jadi untuk mengisi kekosongan itu ya ada tim khusus yang dibentuk. Tapi tetap untuk menangani. Tapi sebetulnya sih kurang lebih sama. Cuman kan beberapa fungsi itu memang tidak akan efektif, seperti deputi milenial yang menggarap anak-anak milenial ini. Ya mereka kan tidak akan terlalu aktif lagi. Memang pembubaran TPN itu belum dilakukan, masih ada TPN. Ya. Tapi kan pekerjaannya
ya semakin lama semakin ya tidak ada. Kurang. Ya. Nah, deputy canvassing, mau canvassing kemana lagi? Ya. Pemilu kan sudah selesai, pencoblosan sudah selesai. Ya. Jadi canvassing ya praktis berhenti kegiatannya. Kalau hukum masih. Hukum malah. tuh cuci piring, ya kan? Hukum ini akan paling lama gitu. Iya. Ya, waktu mereka canvassing, kita mungkin hanya mendokumentasi laporan, menangani beberapa kasus. Tapi ketika pencoblosan sudah selesai, kita melihat hasil quick count, kita melihat hasil sirekap. Nah, di situ mulai banyak pekerjaan muncul pada deputi hukum. Jadi sebetulnya pekerjaan TPDK tadi itu sama sebetulnya fungsinya dengan deputi hukum. Sebenarnya sama aja, ya kan? Jadi ya kita topinya 2 itu aja. Ya. Bang Todung ini pengacara senior ya. Wah, Luar biasa nih harusnya. Kalau udah turun Bang Todung, hati-hati. Mantan dubes juga kan? Aduh. Bang, jadi kalau melihat pemilu kemarin, Abang melihatnya seperti apa sih sebetulnya? Saya tuh tidak ikut pemilu 1955, pasti ya, karena masih kecil. Pemilu zaman Orde Baru, saya seumur hidup saya waktu itu, saya golput. Pemilu pertama yang saya ikuti itu tahun 1999. Nah, saya waktu itu jadi wakil ketua nasional Panwas, panitia pengawas pemilu, Panwaslu. Panwaslu-nya. Jadi belum ada Bawaslu. Belum ada Bawaslu, ya. Nah, saya melihat kita punya potensi yang besar untuk punya pemilihan umum yang betul-betul demokratis. Saya kagum dengan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia yang datang berbondong-bondong ke TPS, melakukan tugasnya memilih ya siapa yang mereka pilih dan tertib gitu. Tertib, damai, dan tidak ada cekcok, tidak ada bentrokan. Nah, ketika kita melihat laporan di lapangan, karena sebagai Panwas saya terima laporan. Itu intimidasi, manipulasi, tekanan sedikit sekali. Waktu itu. Ya, ada serangan fajar tapi tidak signifikan. Nah, saya waktu itu juga mendirikan apa yang disebut University Network for Free and Fair Election. Jadi jaringan pemantau pemilu di semua provinsi. Saya punya 103.000 lebih pemantau pemilu yang terdiri dari mahasiswa. Nah, waktu itu Indonesia menjadi darling of the world gitu. Kekasih dunia. Karena demokrasi itu diharapkan bisa membangun Indonesia menjadi salah satu model di Asia. Amerika sangat takut ya komunis masuk ke Indonesia. Setelah perang Vietnam, perhatian banyak pada Indonesia. Jadi kita ini dimanjakan. Uni Eropa memanjakan Indonesia, Amerika memanjakan Indonesia, semua memanjakan Indonesia. Dan ketika kita membentuk University Network for Free and Fair Election, itu kita dapat dukungan hampir dari semua negara untuk mengamankan pemilu tahun 1999 itu. Dan hasilnya luar biasa gitu. Presiden Jimmy Carter yang datang ke sini memimpin delegasi Amerika untuk memantau pemilu, membuat press conference yang mengatakan, inilah pemilu yang paling demokratis, yang tekanan intimidasi itu sangat minimal. Nah, saya berkesimpulan, kita ini bisa loh jadi bangsa yang demokratis. Kemudian kita punya pemilu 2004, 2009, 2014, dan ini 2024. Nah, sepengalaman saya, sepanjang hidup saya di zaman reformasi ini, pemilu tahun 2024 inilah yang paling banyak masalah. Pemilu tahun 2024 inilah yang paling jelek ya. Kalau saya bisa mengatakan ya, seperti itu. Karena banyak sekali pelanggaran, banyak sekali ya intervensi kekuasaan, banyak sekali politisasi bansos, banyak sekali kriminalisasi terhadap kepala desa, terhadap mereka yang tidak setuju. Banyak sekali juga pengarahan-pengarahan yang diberikan ya oleh penjabat-penjabat, apakah itu penjabat gubernur, penjabat bupati yang diangkat oleh Presiden Jokowi jauh sebelum pencoblosan ini dilakukan. Nah, kita itu melihat akhirnya bahwa ada skenario, ada benang merah untuk ya mengamankan pemilu sekaligus memenangkan paslon tertentu. Itu yang kita lihat ya. Karena ya penjabat-penjabat seperti ini itu katanya tidak melalui seleksi katanya. Jadi penjabat-penjabat ini diangkat karena preferensi politik. Nah, apakah itu betul? Saya tidak bisa memberikan konfirmasi, tapi dari
laporan yang kita terima dari daerah bahwa penjabat-penjabat ini memang memainkan peran yang cukup ya penting dalam menggiring kebijakan daerah, dalam menggiring massa ya untuk memilih paslon tertentu. Nah, ini yang kita dapat laporannya. Ya. Bang, kalau dibandingkan 199 ya 2002 dan 2024 nilainya berapa nih, Bang? 2000 pemilu ini nilainya range-nya berapa? 1 sampai 10. Ya. Kalau saya sih tidak bermaksud kejam. Saya menganggap pemilu kita 4. 4 ya. Ya. Kalau dulu tahun 99 berapa? Itu karena itu pertama ya. Saya anggap itu 8. 8. Masih lebih bagus dari 11 dari 100. Ya. Nah, ini teman-teman yang laporan-laporan dari daerah tadi, Bang. Ini memang kemudian dikumpulkan sama tim hukum pasti ya. 02 ya. Ini nanti memang rencananya mau masuk ke Mahkamah Konstitusi atau seperti apa rencananya? Ya itu pilihan yang niscaya untuk masuk ke MK. Kita tidak punya jalan lain selain ke Mahkamah Konstitusi. Cuman persoalannya dengan Mahkamah Konstitusi, MK itu selalu dilihat sebagai mahkamah kalkulator. Fokusnya hanya pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Nah, kalau kita melihat statistik, kalau kita melihat laporan quick count, ini kan angkanya Prabowo Gibran itu sudah 57-58%. Angkanya Anies itu 23%. Angkanya Ganjar itu 17%. Kurang lebih. Ya. Nah, kalau Ganjar ya dengan Prabowo itu ada bedanya 40%. Nah, kalau kita maju ke MK dan men-challenge ya, mempersoalkan perbedaan perolehan suara, artinya Ganjar mesti membuktikan 40% suara yang dari 240 juta. Ya, diperoleh oleh Prabowo sebagai selisih ini, itu semua curang. Semua manipulatif. Semua mesti dibatalkan. Nah, membuktikan bahwa 40% suara itu curang, itu sama dengan membatalkan suara di beberapa provinsi. Yeah. Dan itu tidak mudah. Gitu. Kalau membatalkan suara di 1, 2, atau 10 TPS, atau 1 kabupaten, 2 kabupaten, itu masih mungkin. Tapi membatalkan 40% suara untuk bisa memenangkan ya, pertarungan di MK, itu impossible. Yeah. Mustahil sama sekali. Angkanya hampir 90 juta. Ya. Jadi karena itu kalau kita lihat MK di 2004, 2009, 2014 dan 2019 yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pilpres itu semua kalah. Yang menang selalu KPU. Karena memang MK didesain seperti itu. Tapi apakah MK seperti ini yang didesain oleh ya pembuat Undang-Undang Dasar 45 yang direvisi? Apakah original intent ya dari pembuat Undang-Undang Dasar 45 yang kita revisi ya pada zaman reformasi itu memang menginginkan MK sebagai mahkamah kalkulator? Menurut saya enggak. Kalau pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 itu dibaca, 22E itu kan mengharuskan kita mempunyai pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kalau kita baca dengan teliti dan kita melihat rujukan di luar negeri dimanapun di ilmu politik, pemilu itu ya harus jujur dan adil, harus langsung, umum, bebas, dan rahasia gitu. Yeah. Nah, apa artinya dengan tekanan sekarang ini? Apa artinya dengan politisasi bansos sekarang ini? Apa artinya dengan kriminalisasi sekarang ini? Zaman kampanye aja baliho udah dicopot di mana-mana kok. Zaman kampanye aja ya Pak Ganjar itu bisa tidak kampanye karena dilarang ya untuk tampil misalnya. Nah, saya ke Anies juga mengalami hal yang sama gitu. Nah, jadi kalau Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili hal-hal semacam ini, untuk apa kita punya MK? Bubarkan aja MK. Kalau menurut saya gitu. Ya, karena MK itu kan kita sebut the guardian of constitution. Penjaga, pengawal konstitusi.
Nah ini konstitusi udah diobrak-abrik kok ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu dikeluarkan. Udah jelas usia capres dan cawapres itu 40 tahun minimal. Nah, putusan MK nomor 90 kan membuat kekecualian. Oke, 40 tahun tapi kecuali bagi mereka yang menjabat jabatan publik, ya. Apakah itu bupati, apakah itu gubernur yang dihasilkan melalui pilkada. Nah, itu memberikan karpet merah. Gitu. Nah, ini tidak mungkin terjadi kalau permohonan ke MK itu dilakukan untuk dan atas nama anaknya Bung Arifin atau Gus Ipang. Ya. Ini sangat kental ya. Kalau kita lihat, apalagi yang menjabat sebagai ketua MK pada waktu itu adalah pamannya sendiri yang seyogyanya mengundurkan diri sebagai anggota MK untuk perkara itu karena ada benturan kepentingan, ada konflik of interest. Jadi menurut saya ini udah dilanggar semuanya. Nah, apakah MK tidak boleh memeriksa ini? Kalau hanya memeriksa angka, ya udah selesai. Saya bilang bubarkan aja MK. Kalau itu yang terjadi. Kan katanya banyak kecurangan ya Bang ya. Nah, apakah bukti-bukti kecurangan itu bisa ditampilkan semua sehingga menjadi alat bukti atau temuan untuk MK? Kita menerima banyak sekali laporan. Ya. Ada buktinya? Ada buktinya. Ya. Nah, kita mendokumentasi itu berdasarkan kategori yang tadi saya sebutkan, misalnya ya intervensi kekuasaan, ya ketidaknetralan penguasa, politisasi bansos misalnya, kita juga punya ya, dan yang lain-lain. Nah, persoalannya adalah kita ini tidak kebal dari tekanan. Apakah saksi-saksi itu berani bersuara atau tidak? Apakah saksi-saksi itu berani datang ke Jakarta atau tidak? Nah, kita punya kecemasan ya, bahwa saksi-saksi bisa diintimidasi, saksi-saksi bisa ditekan. Nah, saksi-saksi akhirnya akan menutup mulutnya. Nah, di sini kita betul-betul ya agak khawatir ya menghadapi MK, melihat saksi-saksi yang mungkin saja tidak punya keberanian karena ditekan, karena memikirkan keluarganya, memikirkan pekerjaannya. Kan sebagian saksi-saksi ini kan juga masih menjabat. Misalnya dia menjabat sebagai kepala desa misalnya. Yang sekarang saja sudah dikriminalisasi. Mereka yang tidak mendukung paslon 02 diperiksa oleh polisi, dituduh menggelapkan dana desa. Nah, kita dapat laporan dan kita menangani beberapa kasus itu. Nah, ini yang kita alamin gitu. Jadi, apakah dia akan ke MK dengan keberanian ya, untuk mengucapkan kebenaran? Ya, I hope so. Gitu. Nah, ini kita juga kalau ke MK itu kan butuh ahli. Ahli yang akan tampil menjelaskan. Ya, dari segi hukum tata negara, dari segi psikologi politik, dari segi filsafat, etika, dan sebagainya. Nah, beberapa ahli yang kami hubungi itu udah menyatakan tidak bisa tampil sebagai ahli. Karena? Ya, karena mereka yang merasa tidak nyaman gitu, tidak secure, ya tampil sebagai ahli. Sebenarnya kamu kan ahli. Ya, ada yang beralasan, saya kan dosen di universitas negeri. So what? Gitu. Dosennya dosen, saya kasih dia diminta untuk menyampaikan keahliannya. Tapi karena dia bilang, saya di dosen nih, Pak. Nanti gimana dong posisi saya? Lah kalau begitu, betapa sulitnya mencari kebenaran dan keadilan di negeri ini. Nah kita ini apa hanya diminta untuk berdoa aja? Berdoa aja kan juga nggak akan menyelesaikan persoalan kalau kita tidak mencari jalan ya untuk menjawab ya dan mengkoreksi kesalahan yang kita temukan. Bang, itu kan tadi dibilang ada intimidasi atau apapun lah dari polisi gitu ya. Nah, kita kan juga tahu bahwa Pak Budi Gunawan, Kabin itu kan dekat sekali dengan Ibu Mega, yang mana juga masih memiliki jaringan kuat di kepolisian. Apa nggak bisa melakukan langkah-langkah tertentu? Ya, seharusnya ya, memang bisa seharusnya ya,
Karena memang kan sebagai kepala BIN dan sebagai orang kepolisian, dia pasti punya jejaring, punya network ya. Nah, tapi pengalaman saya ya, kita ini tidak mendapat pelayanan yang cukup ya, memuaskan dari pihak kepolisian ya. Kalau pelayanan itu normatif oke ya, tapi kebanyakan kita melihat ada penggunaan kekuasaan yang eksesif, yang berlebihan. Saudara Aiman Wicaksono, ya, dia juru bicara tim Ganjar Mahfud, tapi juga dia adalah wartawan. Nah, dia itu dipanggil, didatengin polisi ya, jam 12 malam di rumahnya. Kok jam 12 malam sih? Kayak nggak ada hari esok aja. Dia bukan koruptor, bukan penjahat narkotika, bukan teroris. Yang mau ditunggu sampai pagi misalnya. Nah, kemudian dia disita handphonenya. Disita akun Instagramnya. Disita emailnya. Saya bilang, ini juga bermasalah. Kenapa? Karena yang dipersoalkan itu adalah pernyataan dia yang dibuat di sebuah press conference, konferensi pers. Handphone itu kan isinya macam-macam. Banyak hal-hal yang sifatnya privat, privacy yang ada di handphone. Nah, disita tuh handphone. Jadi menurut saya sih hal-hal semacam ini ya agak berlebihan. Nah, ada satu lagi yang influencer namanya Palti Huta Barat. Itu ditangkap ya. Jam berapa tuh? Jam 3 pagi ditangkap. Ya ini orang bukan teroris. Jadi menurut saya tekanan-tekanan semacam ini dirasakan itu. Untuk menjadi showcase, menjadi pelajaran buat orang lain. Anda hati-hati loh. Ya, jadi polisi itu kan pengayom. Polisi itu penegak hukum dan dia mesti proporsional. Nah, proporsionalitas inilah yang hilang. Saya tidak mengatakan polisi tidak punya kewenangan. Oke, dia punya kewenangan. Tapi kan apa sih maksudnya datang jam 3 pagi menahan seseorang? Nah, kita menjamin supaya dia tidak ditahan, ya, karena dia tidak akan melarikan diri, ya. Ya, alhamdulillah akhirnya diberikan ya, bukan ya semacam tahanan luar ya semacam itu. Dia mesti wajib lapor 2 kali seminggu. Nah, tapi hal-hal semacam ini membuat ya iklim kebebasan itu menjadi terganggu. Ya. Bang, apa sebetulnya kalau menurut Abang ya? Apa sebetulnya membuat polisi itu melakukan hal-hal yang eksesif tadi? Apakah memang ada perintah misalnya dari yang lebih atas atau seperti apa? Kalau mungkin sudah melakukan. Saya ini pernah jadi wartawan, Bu Arifin, dulu ya, waktu masih ada Indonesia Raya, zamannya Pak Mohtar Lubis. Nah, saya selalu diajarkan membaca berita itu tidak apa yang ditulis, tapi what is between the line gitu, dan what is behind the line. Jadi kalau hal-hal semacam ini ditanyakan, apakah ada perintah dari atas? Pasti kita nggak akan menemukan perintah dari atas. Ya. Tapi apakah sequence-nya, ya, perilakunya, tindakan-tindakannya tidak bisa dilihat? Ya menurut saya sih bisa ya dilihat. Jadi pengalaman saya sebagai wartawan itu buat saya sangat menarik ya. Saya hanya melihat what is between the line gitu. What is behind the line. Polisi ini kan seharusnya berpihak pada semua golongan. Ya, itu saya katakan ya. Atau netral lah terhadap semua golongan. Tapi ya berpihak pada semuanya gitu. Tapi kan kelihatannya dalam pengalaman kita sebagai salah satu kontestan, kita merasa kita selalu mendapat kesulitan dari pihak kepolisian. Jadi itu bukti sederhana yang kita alami selama kampanye, dan saya sering dengar
Saudara Ganjar itu mengeluh soal itu. Ya. Ya. Nah, ya saya bilang, ini capres kok ya, kok bisa diperlakukan seperti itu. Ya. Nah, Kapolri dalam berbagai banyak kesempatan itu selalu menyampaikan bahwa polisi netral gitu ya. Dengan melihat kejadian seperti yang dialami Aiman ya dalam Bepalti tadi, apakah memang hal-hal semacam begini ini nanti yang kemudian juga akan dimasukkan sebagai materi pada saat ke MK? Tentu salah satu ya, salah satu. Kita sudah punya draft permohonan sengketa Pilpres PHPU itu hampir 100 halaman. Yang kita tulis. Ini belum selesai nih. Ini penghitungan belum selesai, penghitungan manual. Jadi saya bayangkan 100 halaman kita udah punya cukup banyak. Tapi kan data-data kecurangan ini akan masuk terus. Angka-angka perolehan ya menurut KPU dan menurut kita sendiri berdasarkan dokumen C1 ya itu akan masuk terus. Jadi akan panjang sekali nih. Nah, saya tentu tidak tahu apakah hakim-hakim MK itu punya waktu atau tidak untuk membaca semuanya itu. Nah, saya juga tidak tahu apakah kita sebagai pemohon akan diberikan waktu yang cukup untuk membacakan permohonan kami yang tentu panjang. Ya, apakah kami hanya akan diberikan waktu yang pendek untuk menyampaikan hanya summary, ya, ringkasan dari permohonan kami. Nah, ini semua masih belum jelas sebab MK itu mesti menyelesaikan sengketa Pilpres itu dalam waktu 14 hari. Iya. 14 hari sejak pengumuman hasil penghitungan manual itu dilakukan. Nah, penghitungan manual itu dilakukan tanggal 20 Maret. Ya. Paling akhir, bisa jadi lebih cepat. Kemudian kita diberikan waktu 3 hari ya untuk menyusun permohonan PHPU. Nah, setelah 3 hari ini sidang dimulai 14 hari nih. Sidang bisa siang malam nih sidang. Iya. Nah, apakah waktunya cukup? Itu aja pertanyaannya. Nah, berapa saksi yang akan dihadirkan? Berapa ahli yang akan dihadirkan? Nah, kedua, pihaknya berapa sih? Bayangan saya, paslon 01 pasti akan maju ke MK. Anies dan Muhaimin. Kita juga akan maju ke MK. Yang dijadikan sebagai termohon itu adalah KPU. Nah, nanti pihak terkaitnya adalah paslon 02. Iya. Nah, apakah ada pihak terkait lainnya? Bawaslu atau yang lain-lain, LSM ya. Nah, kita belum tahu nih. Nah, saya mendengar akan ada amicus curiae, ya, sahabat pengadilan yang akan mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak terkait. Jadi banyak sekali pihak. Nah, berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Apakah MK mampu ya meladeni ya, memberikan kesempatan pada semua pihak ini? Nah, ini tantangannya gitu. Tapi memang ya saya setuju harus cepat, harus 14 hari. Nggak mungkin ya seperti proses persidangan biasa yang makan waktu tahunan ya atau bulanan gitu. Iya, betul. Bang, apakah Abang yakin bahwa MK akan mengabulkan apa yang keberatan dari pihak Abang? Pertama gini, Gus Ipan ya, kita ini mencoba mempersoalkan, men-challenge ya, desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres. Sengketa Pilpres itu kita akan fokuskan pada pelanggaran TSM. Apa yang disebut pelanggaran yang sifatnya terstruktur masif, sistematis, dan masif. Yang selama ini tidak disentuh dengan sangat serius oleh pihak MK. Nah, tapi saya percaya bahwa original intent pembuat undang-undang dasar baru pada waktu itu adalah ya memberikan kewenangan kepada MK untuk memeriksa ya pelanggaran yang sifatnya TSM ini. Ya. Jadi apakah MK akan melakukan itu? Apakah kami punya optimisme MK akan melakukan itu? Ini pertanyaan yang bagus. Ya. Saya percaya bahwa suasana kebatinan teman-teman di Mahkamah Konstitusi sedang sedang tertekan. Kenapa tertekan? Putusan nomor 90 MK yang meloloskan Gibran itu jadi beban sejarah di mereka. Beban mereka untuk
dijadikan sebagai pintu masuk mengembalikan wibawa MK, mengembalikan marwah MK itu. Nah, apakah mereka akan melakukan itu? Kita akan punya hakim MK 8. Ya. Karena ketua yang lama ya itu tidak dibolehkan menangani perkara sengketa Pilpres di mana ada benturan kepentingan. Nah, di sini kan akan ada Gibran ya sebagai paslon 02. Jadi dia tidak boleh di situ. Jadi hanya akan ada 8. Nah, apakah hakim MK yang 8 ini punya keberanian untuk melakukan ya satu terobosan putusan yang menurut saya radikal, berani mengembalikan kewibawaan MK sebagai penjaga konstitusi. Nah, itu yang saya harapkan ya. Dan itu membuat saya optimis. Ya. Jadi Bang Todung memperkirakan mereka akan berani membuat terobosan atau tidak? Sebelumnya begini Bang, kalau saya lihat di putusan 90 itu kan 5-4. Ya. 5 yang setuju, 4 yang menolak. Dengan sekarang keluarnya atau tidak bolehnya Anwar Usman, berarti kan 4 lawan 4 sebetulnya. Ada kekuatan yang sama untuk saat ini ya dalam hal itu. Nah, apakah dengan berarti ini Abang memprediksi apakah mereka memang berani? Ya, apalagi dukungan civil society ini cukup kuat. Tapi 4-4 itu nggak sepenuhnya akurat. Kenapa? Karena sekarang kan ada hakim yang pensiun, ya, digantikan oleh hakim MK yang baru. Ya, hakim MK yang baru itu Arsul Sani. Arsul Sani ya. P3. Jadi P3 ya. Nah, ini yang kita belum tahu persis rekam jejaknya. Jadi kalau saya katakan tadi, ya ini belum sepenuhnya merefleksikan ya. Arsul Sani dari wakil dari pemerintah ya? Arsul Sani dari DPR. DPR ya? DPR. Dia perwakilan P3. Nah, tapi kan P3 sendiri kan pecah. Ya. Nah, saya sendiri tidak tahu apakah dia ikut P3-nya Pak Mardiono ya atau dia bagian dari masa lalu. Tapi kan seharusnya sebagai hakim MK dia udah melepaskan diri dari partai politik. Arsul itu dekat dengan Pak BG. Oke. Ya. Jadi perlu kita lihat nanti ini ya seperti apa ya. Perlu kita lihat, perlu kita amati. Tapi saya optimis karena siapapun yang jadi hakim MK sekarang ini pasti terusik dengan keadaan ini. Kok bisa MK yang dulu pernah betul-betul dipuja-puji dan sangat bagus. Saya menghormati betul MK pada zaman generasi pertama ketika ketuanya Jimmy Asidiki. Saya menghormati juga MK pada zaman ketuanya Mahfud MD pada waktu itu. Tapi setelah itu, respek saya kepada MK semakin lama semakin merosot. Ya. Nah, inilah ujian mereka yang paling besar untuk memulihkan kembali wibawa dan marwah MK. Jadi kalau misalnya nanti Bang, ya MK ini ternyata tidak berani melakukan terobosan dan kemudian memang tidak berani memeriksa terkait dengan TSM hanya sebagai kalkulator. Jadi apa yang memang harus kita sampaikan pada MK ini sebetulnya? Ya, kalau dalam sistem hukum Indonesia kan MK itu final dan mengikat, ya, tidak ada upaya hukum lain. Tapi buat saya ini kan bagian dari satu perjuangan untuk menegakkan demokrasi, menegakkan rule of law untuk kepentingan bangsa dan anak cucu kita ke depan. Jadi perjuangan tidak boleh berhenti. MK itu salah satu perjuangan ya, yang kita harus lakukan melalui jalan hukum dan itu kita lakukan. Tapi kan ya yang lain ya mesti tetap melakukan pekerjaan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai rule of law, nilai-nilai keadilan. Karena kita kan tidak hidup hanya untuk 5 tahun ke depan gitu. Kita hidup untuk masa yang panjang gitu. Jadi saya sih berharap ya kita tetap akan fight, akan berjuang ya. Karena memang ya bangsa ini bangsa yang besar dan kita mesti menyelamatkan bangsa ini dari bahaya ya authoritarianism, dari bahaya nepotisme, dari bahaya oligarki, ya, yang menurut saya impact-nya terhadap keadilan sosial itu sangat merugikan. Bang, mau tanya,
menurut Abang dan menurut TPN, mana yang lebih efektif memperjuangkan melalui MK atau melalui DPR dalam hal ini angket? Hak angket itu menurut saya harus dijalankan. Ya. Karena itu bagian dari satu proses check and balance yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah. Nah, karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai penyelenggaraan pemilu, mengenai KPU, mengenai Bawaslu, mengenai kecurangan yang terjadi pada tingkat operasional, baik di pusat maupun di daerah. DPR harus melakukan hak angket. Ya, ini bagian dari check and balance yang saya katakan tadi. Nah, apakah dalam konteks waktu yang pendek, karena kita bicara sampai Oktober nih, kan? Apakah itu efektif atau tidak? Nah, ini kembali terpulang kepada DPR, kembali terpulang kepada teman-teman di partai politik. Tapi kalau menurut saya, apakah hak angket, apakah hak interpelasi, itu bisa dilakukan. Nah, cuman kan persoalannya kan ini bukan jalan hukum nih. Ini jalan politik yang membutuhkan dukungan partai politik. Betul. Yang mana nggak mudah juga. Yang mana tidak mudah. Tapi ya, buat saya sih itu penting. Nah, kalau terkait angket ya, subjek angket ini kan eksekutif ya atau pemerintah. Sedangkan KPU ini kan terpisah dari pemerintah. Nah, kalau angketnya jadi itu untuk menggugat pemilu dan hasilnya atau menggugat pemerintah Pak Jokowi? Tidak ada garis pisah yang tegas sebetulnya. Memang KPU dan Bawaslu itu independen. Tidak masuk dalam rumpun eksekutif. Tapi kan KPU juga tidak bisa dikatakan terlepas sama sekali dari eksekutif. Bawaslu juga kita tidak bisa katakan terlepas sama sekali dari eksekutif. Jadi pasti ada keterkaitannya. Ketika hak angket itu dilakukan dan mempersoalkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang oleh pemerintah, saya kira sih semua kita akan melihat ya, implikasinya terhadap KPU dan Bawaslu. Nah, tergantung hasilnya ya dari angket itu sendiri. Ya. Nah, saya tidak ingin berspekulasi terlalu jauh saat ini, tapi banyak juga orang yang bicara mengenai hak angket, kemudian ada kaitannya dengan pemakzulan dan sebagainya. Saya nggak ingin berspekulasi sejauh itu. Menurut saya, mari kita dudukkan persoalan pemilu, ya, ini dengan benar, dengan proporsional, dengan objektif, dan dari situ kita melakukan assessment penilaian yang jujur, ya, dan membuat rekomendasi apa yang mesti dilakukan. Bahwa rekomendasinya misalnya, ya membubarkan KPU, ya, menurut saya sih why not gitu. Atau membubarkan Bawaslu misalnya, dan mencoba merestrukturisasi lembaga penyelenggaraan pemilu. Ya. Tapi Bang, untuk hak angket gitu sebagai deputi hukum, Bang Todung juga dilibatkan? Saya lebih fokus pada permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Memang di kalangan teman-teman partai politik, mengusung Ganjar Mahfud, ini jadi pembicaraan. Tapi kan ini pekerjaan partai politik yang mesti ya melakukan lobby sesama mereka. Karena kalau hanya pengusungnya Ganjar Mahfud, ya saya agak khawatir itu tidak cukup. Ya, harus dua-duanya. Ya, harus saya. Dengan tim 01 ya. Tapi selama ini sepertinya ada komunikasi di antara tim saya hukum. Percaya ada komunikasi pasti. Ya, pasti ada komunikasi. Saya sendiri juga melakukan koordinasi dengan teman-teman tim hukumnya 01. Ya, karena kalau tujuannya sama, objektifnya sama, ya, menegakkan hukum dalam proses pemilu dan pilpres ini, ya kita bisa berkoordinasi dalam banyak hal. Ya, dan kita tidak menutup pintu untuk itu. Bang, kembali yang tadi soal MK, Bang. Ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa hakim MK ini tidak juga diintimidasi seperti ini tadi ya prediksi kita terhadap saksi-saksi tadi. Jangan-jangan hakim juga diintimidasi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mereka tidak diintimidasi? Ya, itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Tapi saya tidak terlalu
optimis ya, kita bisa melakukan pemagaran terhadap hakim-hakim MK itu. Ya. Tapi pada sisi lain, saya masih percaya bahwa hakim MK itu kan sudah membuat sumpah untuk menegakkan konstitusi. Mereka adalah dewa, dewa hukum yang mengawal dan menyelamatkan konstitusi itu sendiri. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, ya dia selesai sebagai hakim MK. Nah, saya nggak melihat dia punya masa depan ya, untuk duduk sebagai hakim MK. Jadi, saya betul-betul mengharap para hakim MK menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan kembali marwah MK. Ya. Menjamin bahwa tidak akan ada tekanan, ya, sulit ya. Siapa kita ya kan yang bisa melakukan itu. Nah, terkait dengan dugaan ya bahwa saksi-saksi tadi tidak akan berani ya kan bersaksi dan lain-lain. Terobosan apa yang perlu kita lakukan ya supaya saksi-saksi memang berani? Karena kalau tanpa ada saksi yang kuat, ya pelaporan terhadap MK jadinya juga tidak terlalu kuat. Jadi. Ya memang sih, tapi kan coba aja kita ngomong soal bansos aja lah. Bansos ini kan 496 triliun. Ya. Nah, kita bicara mengenai tingkat ya pendidikan masyarakat kita, terutama di pedesaan. Ya. Kita bicara mengenai pendapatan mereka. Ya. Nah, mereka itu mengidolakan bansos luar biasa gitu. Ya. Bansos ini betul-betul membantu. Ya. Nah, jadi menurut saya dalam keadaan seperti ini, memang ketergantungan kepada kekuasaan itu sangat tinggi. Dan ketergantungan ini membuat orang untuk tidak bicara. Ketergantungan ini membuat orang untuk menerima apa adanya, as is. Nah, ini yang menurut saya akan kita hadapi. Ya. Jadi kekuasaan itu bisa tunduk pada keadaan semacam ini. Karena begini, Bung Arifin ya, Gus Ipang ya, itu di luar negeri juga ada sih semacam bansos. Yeah. Cuman kan karena mereka itu relatif lebih berpendidikan, mereka bisa membuat keputusan yang lebih objektif. Kalau di sini kan atribusi bansos itu jelas kepada pemerintah. Malah pejabat-pejabat setingkat menteri mengatakan atribusi bansos itu adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatribusikan bansos itu kepada Prabowo Gibran. Nah, ini kan sangat jelas nih kalau melihat itu. Padahal itu kan APBN. Yeah. APBN yang jadi ya haknya rakyat dan kredit itu mesti diberikan kepada semua paslon, semua partai. Tapi Bang, data yang saya terima, yang penerima bansos itu juga terbagi. Kalau nggak salah datanya yang memilih Anies ada 26%, yang memilih Prabowo 50 sekian, dan memilih Ganjar ada sekitar 20% juga dari penerima bansos. Artinya tidak semuanya serta-merta memilih Prabowo Gibran juga. Gimana Bang? Ya bisa jadi ya, tidak semua milih Prabowo Gibran ya. Saya kan juga tidak realistis untuk mengatakan bahwa semua akan memilih Prabowo dan Gibran. Absolut. Ya, menurut saya enggak juga ya. Tapi apakah kalau tadi kita bicara mengenai 50% tadi ya, 50% itu real atau tidak sebagai satu angka ya yang memilih Prabowo dan Gibran. Saya kira di sini persoalannya kita semua masih menunggu perhitungan manual itu. Iya. Ya. Karena saya ya masing-masing ginilah Gus Ipang. Masing-masing paslon itu kan punya survei internal sendiri. Betul. Ya. Dan saya ini jalan ke daerah. Saya ikut kampanye di Semarang, di Jogja, saya ikut ke Medan. Ramai. Saya kok merasa membludak tuh. Banyak banget yang hadir untuk kampanyenya Ganjar dan Mahfud. Nah, saya nggak percaya kok. Itu hanya 17% gitu. Nah, kalau kita lihat Sirekap itu angkanya Amin itu stabil, angkanya Prabowo itu cenderung naik, angkanya Ganjar turun terus. Nah, menurut saya pasti ada yang salah gitu, dalam hal semacam ini. Algoritmanya sudah ikut bermain. Nah, jadi kalau saya
melihat persoalan bansos ya saya setuju dengan Anda tadi, pilihannya tidak semuanya kepada Prabowo, tapi ya buat saya itu masih harus diuji kembali. Harus diuji kembali. Ya, soal bansos Bang Todung, ya sebetulnya kalau saya lihat ya sudah banyak sekali civil society ya, tokoh-tokoh ya sudah bicara ya supaya memang bansos itu tidak dipolitisasi, bahkan tidak dipersonalisasi gitu. Tapi kenyataannya apa yang disampaikan civil society ini tetap aja tidak didengar ya, masih jalan terus. Jadi apa yang bukan hanya civil society tapi juga guru besar dari banyak guru besar, akademisi. betul. Akademisi. Iya. Tapi kan itu tetap terus jalan. Terus jalan memang. Apa yang Anda lihat ini fenomena apa nih sebetulnya kalau kayak begini? Saya tidak menafikan di setiap pemilu itu, Bung Arifin, ada intervensi. Saya tidak menafikan ada keberpihakan. Tahun 2004, 2009, 2014 kita juga melihat sebetulnya hal semacam ini. Cuman saya belum pernah melihat ya keberpihakan dan ketidaknetralan yang begitu masif seperti sekarang. Itu aja. Ya. Saya ini mau jujur kok terhadap keadaan, terhadap diri saya sendiri. Kalau dibilang yang dulu-dulu tuh nggak ada keberpihakan, nggak ada bansos segala macam, ada sih. Cuman menurut saya politisasi bansos tidak pernah seperti sekarang ini. Keberpihakan dan ketidaknetralan tidak pernah seperti sekarang ini. Kita dulu yang hidup dalam zaman Orde Baru juga tahu kok, waktu ada Amir Mahmud jadi Menteri Dalam Negeri. Kita semua tahu, kita ngalamin itu. Tapi kan saya tidak menghitung pemilu pada Orde Baru itu sebagai pemilu gitu. Nah, saya mulai menghitung kita punya pemilu sejak 1999. Itu titik baliknya. Gerakan demokrasi di Indonesia dimulai. Pada zaman ya Orde Baru sama sekali tidak ada demokrasi. Jadi ya saya nggak hitung. Ya, tahun 55 itu luar biasa, sangat demokratis kalau menurut saya ya. Ya. Jadi yang soal dugaan kecurangan TSM ini Bang, ini kan nanti akan diajukan ke MK, ya kan? Apakah memang tim 01, tim Anies Muhaimin itu juga akan melakukan hal yang sama? TSM juga? Saya kira sih mereka juga tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Mereka juga akan menggunakan TSM sebagai basis argumentasi mereka dalam melawan putusan KPU yang memenangkan paslon nomor 2 menurut saya ya. Karena kalau kami kan pasangan Ganjar Mahfud itu selisihnya 40%. Kalau mereka 30%, 30% juga nggak kecil itu. 30% dari 204 juta suara. 60 juta. Bayangin mungkin 30%. Gampang nggak? Menurut saya nggak gampang itu. Bang, saya dengar kemarin Abang ketemu Ganjar, ketemu Pak Mahfud, para ketua partai politik, ya termasuk Bu Mega ya. Mereka apa Bang? Ada semacam apa? Memerintahkan apa? Saya cuma membuat presentasi mengenai persiapan-persiapan yang kami lakukan untuk MK. Ya, nah mereka semua saya berikan gambaran, ya, bagaimana desain di MK, ya, bagaimana pengalaman di MK selama ini. Karena saya tidak mau kita maju ke MK, mereka tidak tahu sama sekali. Mereka punya hak untuk tahu. Nah, jadi ekspektasi itu bisa di-manage. Nah, kemudian saya juga menjelaskan problematik yang kita hadapi, termasuk dalam soal saksi, termasuk dalam soal ahli. Kemudian soal constraint waktu, ya. Nah, saya kan mereka semua ngerti ya. Saya nggak mau nanti ada komplain, kita kok nggak diberitahu, ya. Nah, saya mengatakan, di Austria putusan Mahkamah Konstitusinya membatalkan hasil pilpresnya mereka hanya karena pembukaan kotak suara yang dilakukan lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan. Oh, pernah terjadi itu? Terjadi. Di Kenya, pelanggaran prosedur pemilu itu membuat putusan, ya, pemenang pilpres itu dibatalkan. Yang terjadi di Mali juga begitu. Jadi ada presiden di dunia ini. Ya. Nah, kita juga sudah punya presiden, tapi pada tingkat kabupaten ada PSU. Ya, penghitungan suara ulang, pemilihan suara ulang, ya, dan diskualifikasi. Ya, jadi ada diskualifikasi itu. Nah, kita
lihat tidak ada alasan untuk MK untuk tidak berani. Kalau untuk tingkat pilkada mereka sudah melakukan itu, untuk tingkat pilpres mereka seharusnya bisa melakukan itu. Nah, apakah mahal untuk melakukan pemilihan ulang? Ya memang mahal, tapi kan anggaran ini kan sudah disiapkan, dialokasikan untuk 2 putaran. Itu nggak ada alasan untuk mengatakan, terlalu mahal tuh untuk bikin pemilihan umum ulang. Tapi demi demokrasi, demi persatuan dan kesatuan, ya, demi tegaknya hukum dan konstitusi, tidak ada salahnya kita melakukan pemilihan ulang. Dan saya kira rakyat akan mengapresiasi, memberikan hormat pada MK kalau melakukan itu. Terobosan itu ya. Dan urusan kedaulatan rakyat itu kan tidak bisa dinilai dengan uang. Menurut saya ya, berapapun uangnya harus dibayar, ya, harus disediakan kalau itu untuk kedaulatan rakyat. Kita kan tidak mau juga pemerintahan baru itu cacat, tidak punya legitimasi. Itu aja. Jadi menurut Abang, permasalahan itu bukan cuma di penghitungan, tapi juga saat menjelang pencoblosannya. Makanya harus dibikin pemilihan ulang. Saya kasih proses permasalahan yang paling utama itu pada saat pra pencoblosan, bukan pada saat pencoblosan. Ya, pra pencoblosan itu membuat persoalan pada pra pencoblosan itu membuat perilaku pemilih itu berubah. Nah, perilaku pemilih inilah yang masuk pada saat pencoblosan itu. Dan itu dibantu juga oleh Sirekap yang dianggap tidak kredibel. Nah, hal semacam ini. Jadi saya itu ingin minta misalnya ahli psikologi politik untuk menjelaskan kepada hakim-hakim MK pengaruh dari para patron, ya, kita kalau dalam ilmu politik itu bicara mengenai patron klien. Patron itu bicara apa dan kemudian implikasinya terhadap perilaku pemilih seperti apa. Nah, kalau patron itu memberikan bansos, itu perilaku pemilihnya seperti apa. Kalau patron itu memberikan indoktrinasi begini-begini dari orang kepala desa atau dari kiai, itu implikasinya terhadap perilaku pemilih seperti apa. Nah, jadi tidak semata-mata melihat dari hukum tata negara, itu juga salah menurut saya. Ya. Kemudian juga kita mau melihat etika. Makanya etika itu penting. Ya. Nah, bagaimana guru besar etika politik itu menjelaskan persoalan etika yang terjadi pada putusan MK nomor 90 misalnya. Walaupun sudah ada putusan dari Majelis Kehormatan MK yang dibuat beberapa waktu yang lalu yang membuktikan membuktikan Anwar Usman. Jadi menurut saya ini banyak hal yang kita bisa ungkap. Saya mau tanya terakhir nih Bang. Oke. Udah lumayan lama juga kita ya. Udah lama ya? Jadi nggak terasa. Kita terasa ini. Terkait kecurangan dan politik bansos. Kan dipermasalahkan. Padahal kita tahu di 2019 itu juga terjadi sebenarnya. Cuman karena dulu PDIP satu gerbong dengan Pak Jokowi, dengan Nasdem dan PKB. Nah, kenapa dulu nggak dipermasalahkan, sekarang dipermasalahkan, Bang? Begini, saya punya data statistik dana bansos. Saya tidak hafal semuanya, tapi saya ingat 2014. Itu dana bansos itu 486 triliun kalau saya nggak salah. Tahun 2024 496,8 triliun. Nggak gitu jauh bedanya. Tapi in between itu kecil, tahun 2015, 2016 dan sebagainya itu nggak sebesar itu. Malah tahun 2019 ketika pemilu diadakan, pilpres diadakan, angkanya cuma 300-an sekian triliun. Nah, bedanya di mana? Kenapa dipersoalkan? Karena semua bansos ada, gitu. Pasti ada politisasinya. Baik pada tahun 2014 maupun pada tahun 2024. Nah, saya jelaskan pada ketua partai, jelaskan pada Pak Ganjar, pada Pak Mahfud. Bedanya adalah kalau pada tahun 2014 bansos itu diberikan, itu less politicized. Gitu. Politisasinya lebih sedikit. Pada tahun 2024 itu mau politicized, gitu. Lebih banyak
politisasinya dan itu lebih kasat mata, lebih telanjang. Nah, kita kan tidak buta terhadap media sosial, terhadap laporan. Ini ada kantong beras, kok ada foto paslon misalnya. Kita nggak buta juga terhadap laporan. Ini ada atau video yang mengatakan, ini ada amplop ya, pakai kop surat ini. Nah kayak gitu. Ya. Jadi ya saya kasih itu aja bedanya. Oke. Bang, terakhir dari saya, Bang. Ini ketua umum partai politik di Ganjar Mahfud, ya termasuk Pak Ganjar sama Mahfudnya, terutama Bu Mega. Ini benar-benar serius dalam upaya untuk melawan ini ya, kecurangan ini ya, hasil pemilu ini ya. Pertemuan saya dengan Ibu Mega akhir-akhir ini buat saya penting ya, dan meyakinkan saya bahwa dia sangat percaya pada hukum, pada konstitusi. Jadi dia berkali-kali mengatakan pada saya, kita jalan sesuai dengan aturan hukum, dengan konstitusi. Karena itu saya merasa sangat nyaman untuk pergi ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita mau jujur, banyak orang yang mengatakan, ngapain sih lu mau ke MK, perbedaan suara lu tuh 40%. Kan banyak yang mengatakan gitu. Tapi yang kita perjuangkan adalah values, adalah nilai. Nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai hukum, nilai konstitusi yang kita ingin jadikan sebagai ya pedoman, ya guidance, ya fondasi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Ibu Mega seperti itu. Ya. Nah, tapi tentu dia kan politisi senior. Dia juga tidak naif lah. Pasti dia tahu bahwa pekerjaan hukum itu tidak akan menyelesaikan semua persoalan. Mesti ada pekerjaan politik, ya kan? Bisa ada ya tadi kita bicara mengenai hak angket, hak interpelasi atau yang lain-lain. Ya civil society juga mesti bekerja, karena civil society kan tidak dalam pemerintah, tidak bagian dari dunia usaha, tidak bagian dari partai politik, tapi mereka mainkan peranan yang penting dalam membangun dan menjaga nilai-nilai yang penting buat kita sebagai bangsa, apalagi bangsa yang majemuk seperti sekarang ini. Jadi ya buat saya, ya saya tentu kecewa dengan hasil ya quick count ya yang kemarin pencoblosan itu, tapi saya tidak kehilangan harapan. Saya masih punya optimisme. Oke, optimis Bang. Mantap. Harus optimis. Sukses selalu. Makasih kopinya sudah hadir. Semoga dimudahkan Bang. KMK juga. Amin. Selalu sehat Bang. Terima kasih. Makasih. Ya, terima kasih. Makasih. Ini kopinya enak.